tugas yang harus saya kerjain, kalau bisa disebutkan dia tugas tesis, tugas pendidikan pastoral, tugas konseling. Nah, jadi saya merasa gabut banget. Apa yang harus dikerjain di semester 7 ini banyak banget, tugas numpuk, praktek juga ada di mana-mana, kayak praktek mata kuliah analisis sosial, banyaklah. Kayak hari-hari ini juga mana mau UAS lagi, jadi banyak gitu kan yang saya pikirkan. Berarti kelihatannya buru-buru banget ya. Kalau mau cerita boleh banget kok Jun. Siapa tahu juga kita bisa saling bertukar pikiran atau pandangan juga kan. Apa ya? Semua kerasa banget sih pada semester 7 ini, kayak tugas-tugas itu deadline-nya dekat-dekat semua ya. Jadi pikiran saya itu kayak stres, pusing, ruwet. Apalagi ditambah satu lagi yang apa ya, kayak kenapa ya aku ngerasa semuanya ini apa kelihatan baik-baik aja, tapi dalam hati saya itu kesel, ruwet, apa segala macam, kayak bingung. Kalau di apa ya, aku ngerasa itu di luar itu ya kelihatan baik-baik aja sih. Cuman kayak di media sosial saya biasanya kayak pamer foto sedang ngobrol sama teman-teman, dan itu saya gembira. Tapi padahal apa ya, kayak banyak masalah, kayak happy itu banyak masalah gitu kan. Awal gitu. Kadang kita tuh merasa harus perfect gitu kan di depan orang lain, apalagi di media sosial gitu. Tapi sebenarnya kamu nyaman gak sih dengan itu semua, dengan apa yang kamu jalani, dengan yang kamu liatin di sosmed happy-happy, sedangkan realitanya itu enggak, itu kamu nyaman gak sih? Ya kadang ya saya merasa bahwa apa ya, kayak capek pura-pura happy depan orang tuh capek, buat ketawa orang, apalagi kayak gimana ya, capek sih saya rasa. Tapi ya mau gimana ya, saya merasa tuh nggak tahu kenapa aku merasa tertekan ketika harus gembira dengan orang lain apa segala macam gitu. Nah, ada lagi kayak posisi yang tidak baik-baik saja. Jadi saya harus ngerjain tugas ini itu, bisa kadang juga kelupaan. Nah, yang bikin saya pusing lagi tuh ketika deadline dekat gitu, lupa bahwa tugas itu sudah mendekati. Nah, itu tambah pusing kepala saya. Jadi setelah saya mau tidur nggak nyenyak gitu, kayak makan juga nggak kenyang. Nah, di situ juga kayak apa ya, akhirnya saya merasa kayak stres, pusing gitu kan. Aku bisa ngerti banget sih posisi kayak gitu. Kalau kita terus-terusan nutup diri juga, nutup diri dari masalah juga, itu kan makin berat buat kitanya, makin gak enak jalaninnya, makan gak kenyang, tidur gak nyenyak. Terus apa kamu udah pernah nyoba gitu cerita ke teman-teman kamu tentang apa yang kamu rasain, tentang beratnya kamu jalani apapun hidup kamu, perkuliahan kamu? Terus mungkin juga dari situ kamu merasa terbantu dengan kamu cerita. At least kamu bisa jadiin mereka tuh tempat untuk kamu curhat gitu. Kalau itu ya saya sendiri aja kayak buat lucu-lucu sama orang apa segala macam. Tapi ya gimana ya Pak, saya jarang cerita sih sama mereka, jarang cerita. Jadi jarang cerita ini kenapa? Karena saya rasa saya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tapi di satu sisi aku merasa kayak takut gitu, takut kepada mereka keganggu dengan permasalahan yang saya ada. Nah, saya merasa pasti
ada teman saya kayak Jonathan, Cintus, mereka itu pasti punya masalah masing-masing. Jadi saya nanti nambah masalah lagi, jadi saya takut kan gitu kan. Jadi saya takut banget gitu. Ya. Emang nggak mudah sih buat kita cerita ke teman, bahkan ke teman-teman dekat kita juga kadang kita merasa pasti kita malah yang jadi beban buat mereka. Tapi kalau kita sendiri nggak berani buat terbuka, mencoba ya, kita ya nggak bakal tahu Jon. Teman kita justru bisa jadi support system buat kita, bisa jadi dorongan terbesar buat kita dalam menjalani hidup kita, perkuliahan kita. Kalau mereka tahu kamu lagi butuh sesuatu, butuh dorongan, butuh support, pasti mereka bisa bantu. Kamu juga nggak akan merasa sendirian. Kamu nggak merasa kamu bisa handle semuanya. Ada kala dimana kita juga butuh dorongan orang lain, butuh teman, butuh seorang berjalan bersama kita gitu. Tapi Pan ini Pak, saya tuh merasa berpikir apa ya, kayak permasalahan apa yang saya alami itu, saya merasa diri saya itu kayak lemah gitu loh, atau kayak gak bertanggung jawab dengan tugas-tugas saya sendiri gitu. Jadi saya merasa gak bertanggung jawab, gak konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah justru kalau kamu mulai terbuka, itu gak hanya membantu diri kamu, tapi juga bisa membuka kesempatan buat teman-teman kamu untuk saling membantu kan. Mereka bisa juga bagi pengalaman mereka, pandangan mereka yang mungkin juga beda dari apa yang kamu lihat selama ini gitu. Kamu bisa, kalau aku terbuka ke mereka, bercerita ke mereka, pasti ada sesuatu yang baru yang mengubah mindset kamu. Kamu bisa berubah jadi, ternyata dengan aku cerita, aku bisa dapat sesuatu yang baru. Aku bisa mulai membuka perubahan buat diri kamu sendiri. Iya juga sih ya. Kadang kita pasti merasa sendiri Jo. Padahal ya banyak orang yang juga ngalaminnya sama kayak kamu. Jadi kan memang kita pasti merasa sendiri Jo. Padahal ya banyak orang yang juga ngerasain hal yang sama kayak kamu. Selalu ngerasa sendiri, selalu berkutat sama pikiran kamu sendiri. Kamu merasa kayak aku malah jadi beban buat mereka kalau aku cerita gini-gini gitu-gitu. Iya ya Pak ya. Kalau apa ya? Kalau saya pikir-pikir kembali, mungkin mereka juga mungkin aneh ya, kayak stres gitu juga ya. Hanya saja aku yang suka nahan diri gitu loh, mungkin gitu ya. Iya, kalau kamu merasa nggak bisa mengerjakan semuanya sekaligus gitu kan, coba deh kamu mulai bagi-bagi waktu, manage waktu kamu. Misalnya buat list tugas yang harus kamu kerjakan, kamu coba tentukan mana yang lebih urgent dari yang udah kamu susun. Kalau kamu kerjakan sedikit-sedikit itu juga pasti kan selesai. Jadi jangan kamu maksa diri kamu buat semuanya harus aku kerjain sekaligus. Ya juga ya, biasanya itu aku kayak memaksa diriku untuk membuat atau mengerjakan sesuatu dengan semuanya sekaligus. Akhirnya aku malah capek sendiri. Karena apa ya? Harusnya setelah itu kayak masih bingung gitu, kayak capek sendiri gitu kan. Nah itu dia, jangan apa-apa kita paksa gitu. Kita harus kasih jeda buat diri kita, atur waktu buat diri sendiri. Jangan kita paksa, kita harus kerja terus-terus, kita paksa diri kita forsir semua apa yang kita punya. Coba kamu sekali-kali gitu kan, kasih jeda buat diri kamu, keluar kamar, lihat pemandangan, atau nonton sesuatu yang lucu yang bisa bikin fresh otak kamu gitu. Kayaknya aku perlu itu sih,
Saya kayak mengingat apa ya, suatu mungkin film-film tertentu gitu ya. Aku nih kayak terlalu fokus tugas gitu, fokus terus, jadi kadang nggak bisa membagi diri, nggak bisa memberi waktu apa segala macam kayak gitu kan. Kayaknya cocok deh, saya harus nonton yang lucu-lucu gitu biar saya tertawa gitu. Ya betul. Jangan sampai stresmu, pusingmu, ruwetmu tuh malah membuat tugas jadi nggak kelar, ya kan? Kalau nah betul, kalau nah betul, jangan sampai malah stresmu, ruwetmu, pusingmu tuh malah membuat tugas jadi nggak kelar kan? Kalau kamu nggak jaga kesehatan fisik dan mental juga, tugas-tugasmu malah jadi makin berat. Tidur yang cukup itu juga penting loh, John. Jangan terlalu forsir. Oh, Bapak ngomong, aku kalau soal tidur tuh, kalau ngerjain tugas-tugas tuh kadang aku begadang juga. Apa saya begadang ya sampai subuh gitu, karena yang tadi saya nggak bisa memberi waktu itu. Kayak kalau mau tugas terus, biasanya kalau deadline-nya dekat, saya tunggu deadline-nya dekat gitu kan. Jadi tugasnya apa ya, kayak biasanya telat-telat mendekati H-1 jam, H-2 jam itu baru saya kerjain. Nah itu Pak. Itu kebiasaan yang memang harus kamu ubah, Jun. Kamu harus mulai bisa atur pola tidurmu dan waktumu sih. Bisa juga ya, mungkin aku harus mulai atur jadwal tidurku sama ini. Kalau dengan teman-teman aku lagi nggak baik-baik saja, mereka bakal nyangka aku bakal bisa handle semuanya. Jadi sekarang mungkin aku mencoba untuk mengatur semua itu. Ya. Yang penting kamu jalannya dengan tenang aja, gak usah buru-buru. Itu juga bukan berarti kamu nggak bisa handle semuanya gitu. Ini nunjukin kalau kamu memang ya realistis aja dan sadar kalau kamu memang butuh dukungan, nggak harus jalan sendiri. Siapa tahu dengan kamu terbuka, mereka juga bisa belajar untuk saling mengerti satu sama lain. Iya benar juga ya, kalau aku jadi mikir juga itu mungkin aku bisa ini kayak mulai dengan bercerita ke salah satu teman yang ada. Iya. Iya, pokoknya jangan takut buat terbuka aja. Gak ada yang salah kok dengan minta bantuan dengan teman, dengan orang-orang terdekat, minta pendapat, pandangan lain. Kalau kamu merasa perlu juga kamu bisa datang lagi ke pengajian, kita cerita-cerita, sharing-sharing. Iya, iya. Makasih banget Pan untuk waktunya. Aku jadi merasa lebih lega lah gitu lah, kayak lebih ringan kayak setelah ngobrol. Karena saya tuh di rumah ya lebih diam, lebih di luar tuh saya senang kayak menggembirain orang apa segala macam, tapi di rumah saya langsung kayak down gitu. Tapi dengan setelah ngobrol ini, bertukar pikiran ini, apa ya, saya berharap gitu kayak hidupku lebih bisa lebih tertata, lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga. Pokoknya kamu harus berani, terbuka, jangan terus-terusan merasa kamu sendiri. Kita juga harus melihat kalau di sekitar itu juga ada teman-teman yang peduli. Jadi ya, makasih juga Jun, karena kamu udah mau pelan-pelan terbuka ke aku, itu juga langkah yang baik. Aku senang banget juga bisa bantu, bisa bertukar pikiran sama kamu, pandangan sama kamu. Semoga juga apa yang kamu harapkan dan mulai kamu rencanakan juga dapat berjalan dengan lancar. Jadi jangan ragu kalau kamu butuh teman cerita ya. Ya, pasti Pan. Makasih untuk waktunya Pan. Sekarang saya sangat rasa bahagia ketika kamu menceritakan hal ini. Semoga saya bisa ada waktu, saya bisa ngobrol lagi, bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya. Terima kasih ya Pan.